aku masak di sini. Di belakang itu ada danau. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Buat kamu yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah ngikutin aku sejauh ini, udah subscribe dan selalu mendukung channelku ini, aku hanya bisa bilang banyak cinta buat kamu atau kalian. Terima kasih, matur nuwun, dankjewel atau kapunka. Oke, hari ini kita mau lanjut lagi ya tentang Danu. Karena kan waktu itu aku sudah membuka 3 buah kartu dari video yang sebelumnya. Masih inget kan? Dan buat kamu yang belum tahu video sebelumnya, cus lihat video sebelum ini ya, atau kalian datang ke atau lihat di deskripsi. Di situ ada playlist yang bisa langsung kamu menuju ke video-video aku tentang Subang ini. Oke, kenapa sih Subang lagi ya kan? Padahal juga sudah banyak yang ngegas juga. Nggak perlulah ngonten masalah Subang karena penyidik juga nggak bakalan kok lihat konten Anda. Seperti yang aku bilang bahwa di Jawa Barat ini sebelumnya ada kasus-kasus seperti kasusnya si Andriana Yuberia Noven ya. Dia itu meninggal ditusuk dari belakang dan bahkan ada CCTV-nya udah. Atau kasusnya dari Anjani B ya, yang ia ditemukan di selokan kayak gitu deh ya. Terus udah banyak sekali buktinya. Jadi polisi sampai hari ini belum bisa mengungkap siapa pelakunya dan kemudian berita itu lenyap begitu saja. Loh, Madam Suki, tapi nggak bisa dong disamain. Ya maaf kata ya, Anjani B itu kan seorang yang sorry to say ya, ada yang bilang katanya dia atau apalah katanya prostitusi atau bagaimana ya kan. Oke. Menurut aku hukum tetaplah hukum. Keadilan harus tetap ditegakkan siapapun itu orangnya ya. Prostitusi atau apapun itu adalah profesi ya. Tetapi kita di hadapan Tuhan tetaplah sama ya kan. Bahkan kita tahu loh ada cerita seorang orang yang jual diri pada zaman-zaman dahulu. Dia berhak kok masuk surga hanya karena dia menolong seekor anjing ya kan. Nah jadi kasusnya si Andriana yang belum mendapatkan atau belum menentukan siapa itu pelakunya. Juga kasusnya si Anjani B, dia adalah seorang wanita imut ya, cantik ya si Anjani B ini nih. Dia memiliki sebuah tato di lengannya ya, tato burung hantu seperti itu. Jadi kebenaran tetap harus diungkap, keadilan harus tetap ditegakkan siapapun dia ya. Kalau keadilan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja yang mempunyai uang, bagaimanakah kita yang terlahir misalkan tidak punya apa-apa?
Setiap orang juga tidak bisa kok menentukan di mana dia lahir. Setiap orang tidak pernah meminta untuk terlahir, ya kan? Kalaupun kemudian ketika lahir dan mendapatkan banyak sekali cobaan hidup, keadilan tetap harus ditegakkan untuk si kaya ataupun si miskin, untuk yang punya power ataupun sorry to say orang itu salah jalan, ya. Jadi keadilan adalah harga mati, begitu kan ya? Jadi kenapa makanya Subang ini, kasus ibu dan anak ini tidak pernah berhenti gitu loh. Sebenarnya kita sebagai orang biasa ya, orang awam atau rakyat ya, entah dimanapun mereka, seperti aku juga yang masih orang Indonesia. Meskipun aku tinggal di dua negara, tetapi aku sangat mencintai negeriku dong, ya kan? Jadi sebenarnya yang kita minta adalah sebuah keadilan, itu aja. Agar polisi benar-benar sudah harus menentukan siapa pelakunya. Itu kan yang kita harapkan. Aku juga pasti yakin kok kalau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini udah ketemu pelakunya, YouTuber itu akan silent sendiri kok, seperti itu ya. Karena juga kan banyak yang bilang bahwa ini adalah sebuah lahan untuk para YouTuber ya. Jadi terserah aja, itu relatif aja kok ya. Orang bisa berpendapat apapun sesuai dengan cara pikir mereka, cara mereka menyikapi sebuah masalah, ya kan? Oke. Karena waktu itu ada yang bertanya sama aku, Vincent Jeff ya, ini aku ambil komentar-komentar dari kalian ya, karena komentar-komentar kalian ini sangat menarik ya, menarik banget dan aku appreciate banget pastinya, dan pertanyaan-pertanyaan yang unik atau menurut aku perlu dibahas akan aku bahas, oke? Jadi si Vincent Jeff ini bertanya sama Madam Suki, Madam Suki, hal yang paling utama yang menyebabkan kasus ini sulit dalam penetapan tersangka itu apa sih? By the way, kartunya sudah aku shuffle dan kalian tahu ya. Nah, jadi pembacaan aku ini, tarot ini merupakan telling story ya. Jadi kalau kamu berharap aku seperti orang lain, pembaca tarot yang lain, ya, kalian memang salah channel. Karena dalam penyampaian aku membawakan kartu tarot ini, atau bagaimana aku membawakan telling story ini, pastinya berbeda. Karena setiap orang pasti berbeda. Kamu nggak mungkin menyamakan aku dengan si A. Aku nggak bisa menjadi si B. Aku nggak bisa menjadi si C. Karena si A, si B, si C, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda, ya kan? Mungkin karena ilmu aku lebih nggak seberapa dibandingkan mereka, gitu aja ya. Jadi yang percaya dengan tarot silakan, yang nggak percaya silakan ya. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak perlu membanding-bandingkan, ya kan? Jadi setiap orang memiliki style atau ciri khas sendiri ya. Mau nggak segera dibacain? Tapi sebentar ya. Tapi sebelum aku membacakannya, ada nggak sih yang masih bilang begini, terlalu banyak gayamu itu, seharusnya penampilan dan gayamu itu harus disesuaikan dengan apa yang kamu bahas. Ini kan masalah pembunuhan, muak aku melihat gaya kamu itu. Iya. Berarti mas khusus tugas ini waktu aku memakai kebaya dengan sanggul, dia nggak nonton aku, ya kan? Jadi
Mungkin Mas khusus tugas ini waktu si Madam Suki didatengin sama arwah Ibu Tuti untuk menyampaikan pesan beliau, nggak lihat videoku ini, kan begitu, ya kan? Jadi setiap orang itu memiliki cara mereka menyampaikan. Inilah style aku, ya. Jika kamu menerima penampilan aku atau style aku, terima kasih. Jika tidak, ya berarti cus pindah ke channel lain, ya gitu aja. Jadi hidup itu nggak perlu dibuat rempong, ya nggak perlu dibuat sulit gitu aja kok repot sih. Kalau nggak suka ya ganti channel gitu aja, ya kan? Yuhu. Oke, aku akan membacakan telling story-nya, ya. Di sini ada kartu yang mau aku tunjukkan energinya. Oke. Ini dan ini. Oke. Apa itu Madam Suki telling story-nya? Telling story-nya adalah aku tadi sebelum membuat video, aku sudah menshuffle 3 kartu, ya. Makanya aku bilang bahwa membaca itu sulit, ya. Membaca kartu itu sulit karena membaca kartu tarot itu adalah sebuah seni. Seni membaca pikiran, seni membaca situasi dan kondisi. Kalau kita salah mengartikan, salah membaca, ya artinya pasti berbeda, ya. Jadi kartu ini ternyata tadi tidak cukup menurut aku. Kemudian aku mengeluarkan 3 kartu lagi, ya. Jadi kartu ini adalah Knight of Swords, ya. Dari energi kartu ini mengatakan kepadaku, ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, ya. Hal yang paling utama yang menyebabkan kasus ini sulit dalam penetapan tersangka, polisi, penyidik atau apapun itu, ya. They need to for logical solution, ya. Jadi mereka butuh solusi yang logik. Nah, kayak kita ini kan nggak logik, ya kan, membaca apalagi kok apa ya, masalah kok dilihat dari kartu, kayaknya itu nggak masuk di akal. Nah, jadi penetapan ini begitu sulit karena sekali lagi butuh hal-hal yang logik yang dapat membuktikan siapa pelakunya. Karena mereka juga membutuhkan apa? Saksi. Kalau ternyata saksinya adalah almarhumah Amel, itu kan sudah aku bahas di video yang lalu-lalu, ya kan? Tentu saja akan sulit karena saksi utamanya aja udah dihabisi, ya. Sedangkan mereka, para pelaku ini, para eksekutornya ini, mereka sudah membersihkan, merapikan. Jadi tidak ada lagi jejak. Ada memang, tetapi kan itu sulit. Makanya kepolisian sangat sulit untuk menemukan 2 bukti atau berapa bukti lagi. Semakin sulit penetapan itu, ya, karena memang dibutuhkan solusi yang logik. Kartu ini juga ingin mengatakan kepada kamu adanya lingkaran yang sangat membingungkan atau membanggongkan, ya. Membingungkan itu maksudnya gimana? Lingkaran. Nah, jadi kalian sudah tahu kan, ini sebenarnya adalah masalah keluarga, ya. Ini ada peristiwa ini, tragedi ini ada di sebuah lingkaran. Jadi lingkaran yang membingungkan. Karena polisi atau penyidik sepertinya berada di sebuah lingkaran yang membingungkan ini, ya. Makanya ini mematahkan penyelidikan, ya. Jadi ini jangan dihubungkan lagi dengan yang goib-goib, ya. Sebenarnya kalau aku ditanya Madam Suki apakah di kasus Subang ini ada kekuatan goib,
kalau aku mau jujur bilang, gimana ya? Jadi gini, aku ini adalah orang yang selalu logik, ya. Aku memakai pikiran logikaku itu sangat besar, ya. Ketika sesuatu gaib datang, aku seringkali mematahkan itu. Kalau secara jujur, apakah kasus Subang ini diseliputi dengan kekuatan gaib? Memang aku tidak mengatakan iya atau tidak, ya. Tapi yang terjadi kepada Danu adalah sebuah ketakutan yang besar. Singkatnya, aku nggak mau terlalu memfokuskan pikiranku ke sesuatu yang gaib, ya. Karena gaib dan tidak gaib itu tergantung dari pikiran kalian. Jadi gaib dan tidak itu tergantung dari pikiran kita sebenarnya. Memang kita tidak perlu menggabung-gabungkan atau menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang gaib. Itu aja deh ya. Menurut aku seperti itu. Di samping itu, kesulitannya adalah ada hal-hal lain yang tidak terduga terjadi. Nah, itu kenapa kasus ini sangat sulit untuk menetapkan siapa tersangkanya. Ya, tersangkanya aja belum ketemu, gimana pelakunya? Kan gitu. Di kartu ini dan kartu ini berhubungan. Ya. Dan ini juga berhubungan. Nah, makanya tadi aku bilang bahwa membaca kartu itu adalah sebuah seni sebenarnya. Seni membaca, ya. Nah, terus ada kartu yang keluar lagi. The Chariot. Ini energinya gede banget. Apa itu artinya, Madam Suki? Artinya di sini ada, ini sebenarnya energinya Danu sih yang aku bisa katakan. Ini energinya sangat kuat dan sangat besar. Jadi ini bukan energi yang biasa, bukan energi yang kecil, tetapi energi yang besar. Lebih daripada kekuatan gaib, lebih dari sesuatu yang gaib-gaib. Ya, ini adalah sebuah perasaan, ya, sebuah fear atau afraid. Jadi ini adalah sebuah afraid yang going to wrong direction. Jadi ini adalah sebuah rasa ketakutan yang amat sangat, ya. Setiap orang berbeda ya. Kamu mungkin adalah seorang pemberani. Karena apa? Karena kamu sudah mempunyai banyak sekali experience dalam hidup kamu. Kamu sudah mengalami asam garam dalam kehidupan, ya. Kok kayaknya Mbak Suki belain Danu terus sih? Enggak, aku enggak membela siapapun. Nanti di video yang lain aku akan membacakan hal-hal lain yang perlu kamu ketahui. Oke, sekarang kita di sini aja. Jadi biar enggak kemana-mana. Jadi di sini polisi atau penyidik mencari tendensi, ya, to speed past the need of others. Jadi ada sebuah kecondongan, ya, kecondongan satu sama lain yang memastikan mereka membutuhkan kecondongan yang saling berkaitan satu sama lain. Dan itulah kenapa hal-hal tadi yang aku sebutkan itu hal-hal utama semuanya ya, yang menyebabkan kasus ini sulit dalam penetapan tersangkanya. Jadi bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Seperti yang tadi aku bilang di awal, kasusnya Andriana Yuberia dan kasusnya Anjani B, di mana
kalau kamu melihat beritanya atau membaca berita dari kasus mereka ini, bukti-bukti sudah didapat. Bahkan ada CCTV yang katanya menurut berita merekam kejadian pas si Andriana ini sudah tertikam dari belakang. Ya, jadi itu aja yang bisa aku jawab sama si Vincent Jeff, ya. Karena memang Indonesia ini too much people ya. 270 juta sekian atau mungkin lebih ya. Makanya di awal-awal aku membuat video Subang ini, aku sebenarnya sedang memberikan sebuah apa ya, ide untuk Indonesia ya, untuk Bapak Kepolisian. Mungkin nggak sih kepolisian itu mempunyai sebuah tim namanya ya detektif cenayang ya, dimana mereka adalah orang-orang yang spiritual ya, orang-orang yang menggali spiritual mereka. Mereka mempunyai kemampuan apa saja di situ. Itu bisa digunakan. Jadi gunanya mereka nanti ada di belakang layar seperti di Amerika. Ada keberadaan detektif cenayang yang dipakai oleh FBI. Coba deh dibaca ya, tanya di Mbah Google kalau Madam Suki bohong. Karena itu ada ya, detektif cenayang itu gunanya sangat besar untuk FBI. Mereka bisa mengintip ya, mereka bisa ngasih tahu kode-kode rahasia dari negara-negara yang sekiranya mencurigakan membuat sesuatu. Nah, itu adalah tugasnya detektif cenayang. Indonesia itu besar. Kenapa enggak orang-orang Indonesia yang pintar-pintar dalam arti spiritual mereka ya, bukan berarti yang mendengarkan ini nggak pintar, enggak, bukan itu maksud aku. Jadi kepandaian kita itu berbeda-beda. Belum tentu aku juga sepandai kalian dalam hal yang berbeda. Itu aja maksud aku ya. Jadi polisi ini akan terbantu di masa depan dengan adanya detektif cenayang ini ya. Jadi Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang memiliki spiritual yang tinggi. Coba deh mereka itu disatukan dalam satu wadah ya. Jadi tugasnya mereka ada di balik layar seperti itu. Jadinya kan Pak Polisi nggak kesulitan, ya kan? Jadi Pak Polisi atau penyidik bisa terbantu dengan hal-hal semacam ini. Jadi bagi-bagi tugas gitu loh Pak Polisi. Oke, jadi menurut Madam Suki gitu aja kali ya pembacaannya, dan nanti aku akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku ambil dari komentar-komentar kalian. Oke, buat kamu yang suka dengan video-videoku, terima kasih. Kalau bisa juga bantu share ya. Ada yang memiliki masalah dalam kehidupan ini, memiliki beban ya, mau dibisikin solusinya, silahkan untuk datang ke Madam Suki. Caranya gimana? Ada di deskripsi ya. Kalau enggak, kamu inbox aku di IG aku Madam Suki. Dan ada 3 buah, iya begini ya. Dan ada 3 buah novel yang akan aku berikan kepada kalian, yang nanti aku acak random aja, yang komentarnya yang lucu-lucu atau yang unik-unik aja deh. Seperti itu nanti aku ambil seperti arisan gitu loh, aku ambil ya. Tapi nanti aku umumkannya di akhir bulan November. Oke, begitu aja. Finally, send love and light. Salam cahaya.